bagaimana sih perkembangan anak ya, misalnya kayak motorik anaknya gitu. Terus nanti perkembangan bahasa di lingkungan sekolah tuh bagaimana, kemudian cara belajarnya di sekolah bagaimana, atau cara pemilihan teman tuh bagaimana gitu. Nanti di sini kita akan menanyakan pada narasumber yang kita pilih gitu. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dari kelas SD 23B. Dan perkenalkan, nama saya Muklis Nudin dari kelas SD 23B. Perkenalkan, nama saya Umay Munaro dari SD 23B. Perkenalkan, nama saya Putri Sazkia Salsabila dari SD 23B. Sebelum kita mulai mewawancarai narasumber kita, di sini tuh kan kita berhubungan dengan karakteristik perkembangan anak di usia sekolah atau di usia ya SD gitu, 7 sampai 12 tahun. Nah, karakteristik perkembangan anak usia sekolah ini, mereka ini kan perlu memerlukan bimbingan dan pengaruh yang konsisten gitu untuk cara belajarnya dari keluarga, misalnya dari guru atau dari lingkungan sekolahnya bagaimana. Nanti kita akan di sini sedikit-sedikit mempertanyakan kepada mereka. Langsung aja kita panggil narasumbernya. Silakan masuk. Oke, di sini kan sudah ada narasumbernya. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, satu persatu ya. Di sini anak SD semua. Ya, coba dari yang sini di samping kakak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rizka Aditya. Nama saya Muhammad Reza. Nama saya Asyifa. Di sini sudah ada 4 orang dari usia berapa masing-masing dari usianya? 11. 13. 13. Nah, rata-rata kelas 5, kelas 6 ya? Kelas 5, kelas 6. Nah, coba kalau misalkan kakak tanya hobinya, kelas 5, kelas 6 itu hobinya apa sih? Yang pertama, Bola. main bola. Terus Belajar silat. belajar silat. Oh, di SD ada silat. Buletan. Hah? Nyanyi. Bisa nyanyi. Nyanyi apa? Dari latih atau gimana? Dari hasil. Dari latih. Coba dong nyanyi balonku. Gak apa-apa nyanyi. Coba. Apa aja yang bisa. Apa aja yang bisa. Pakai mic. Dikit lah, gak apa-apa. Balonku aja, balonku. Aku ada 5. Bro. Ada cukup. Nah, enak kan ya suaranya. Biasanya dipanggilnya siapa namanya? Sipa. Terus yang ini Haryati. Reza. Dipanggilnya Reza. Kamu? Enggak. Bintang, Reza, Aryani, sama Siva. Oke. Kakak mau nanya sedikit-sedikit tentang bagaimana sih kehidupan di sekolah SD itu ya. Dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai sekarang kelas 5, kelas 6. Nah, kalau misalkan kelas 1 itu kan masih masa perkenalan ya. Kalau sekarang kalian kelas 5, kelas 6 itu udah banyak temennya, udah banyak kawannya gitu. Coba kakak nanya, di sekolah itu ada eskul apa aja? Ini satu sekolah atau gimana? Satu sekolah. Eskulnya apa aja di sekolah? Satu aja yang jawab. Ada bola voli, sepak bola, bulu tangkis, sama silat. Silat. Oh, silat ada ya diajarin. Ya, Keren. Sekolahnya apa? SDN Kota Karya 2. Nanti kalau misalkan udah lulus kuliah, lulus SD itu mau kemana kira-kira? Ke SMP. SMP. Nah, di situ SMP apa udah ada pemilihan? Udah ada pemilihan. Apa tuh? SMP 4 Mekarjati. Oh, gimana tuh? Masih alamatnya. Lupa. Oke.
Nah, kalau misalkan kelas 5, kelas 6 itu kan udah banyak temennya ya. Kira-kira cara proses belajar atau gimana sih biasanya di lingkungan sekolah itu mainnya main apa gitu. Terus dari cara bahasanya, bahasa sehari-hari itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari kamu di rumah. Siapa aja yang bisa jawab? Biasanya sih pakai, kalau istirahat pakai bahasa sehari-hari. Kalau istirahat biasanya aktivitasnya sih pada jajan. Jajan. Kalau misalkan ngobrol gitu bareng temennya, Ya pakai bahasa masing-masing. Tapi kebanyakan sih pakai bahasa Sunda. Gimana sih suka dukanya tuh dari kelas 1 sampai sekarang? Apakah ada hal yang menarik gitu kan? Sekarang kan kamu kelas berapa aja? 6. Kelas 6. Saya mau nanya, suka dukanya itu apa sih di sekolah? Kalau sukanya sih sukanya dapat. boleh siapa satu-satu ya. Coba satu deh. Kalau sukanya sih sukanya banyak teman. Ya, Kalau dukanya sih hampir nggak ada. ya. Nggak ada, keren dong. Dan berarti semangat sekolah ya. Terus bintang, sukanya apa? Di sekolah banyak teman. Teman. Terus Sukanya pas perpisahan. pisahan. Terus sekarang Kenapa, udah kelas Tas? berapa? Cuma Kelas 5. Kenapa, Tas, dukanya? Silakan dong. enggak sih. Kenapa tak? Dukanya perpisahan karena Karena apa? kesepian atau ada Jangan gugup, kita di sini santai ya, santai, jangan gugup. Jawabnya ini aja. Kalau perpisahan jadi pergi lah kawannya. Maksudnya kayak biasanya bareng-bareng gitu. Sekarang pas lulus SD harus mencari teman baru gitu. Nggak apa-apa ya, perbanyak teman itu bagus. pakai ini? Sedihnya bakal berpisah sama kelas berapa? Kelas 6. Sukanya apa? Sukanya? Sukanya banyak teman, dukanya suka kalau lagi temenin kadang bisa lama. Sering gitu. Nah, sekarang berarti di SD kebanyakan gitu ya, lingkungannya banyak yang apa ya, membuli gitu kan. Padahal nggak salah apa-apa gitu, kecuali kalau misalkan ada salah ya ada salah juga, harus diomongin baik-baik gitu. Terus dari Kak Putri ada mau nanya? Ada yang pernah ngebully nggak? Pas waktu kelas 1, 2, 3 sampai sekarang gitu. Ada nggak? Ada sih. Ngebully? Ngebullynya gimana? Gimana? Ngomong-ngomong gitu. Izin tadi ya. Kalau kamu? Nggak pernah. Apa yang ngebully? Enggak ada juga. Kayaknya cowok yang ngebully. Enggak sih, lebih sering dibully. Kenapa tadi bulinya? Paling ejek nama orang juga. Ini udah paling ini banget ya di sekolah SD ya. Pernah nggak sih dibully atau apa kamu yang pernah dibully? Jadi teman ya. Kayak temen ya? Apa kamu yang buat salah? Sudah tahu. Oke. Kalau misalkan di SD itu kan kebanyakan yang bully-bulian gitu ya, cari temen yang sefrekuensi itu juga kadang-kadang begitu. Nah, kalau misalkan masa SD ini kan memerlukan ini ya, pasti kayak dukungan dari guru dan keluarga. Kalau misalkan kalian nih, dari guru itu ada yang pilih kasih atau enggak sih? Kayak misalkan, si ini mah juara 1 nih, kita harus lebih fokus ke ini. Yang ini mah blow on misalnya. Bukannya kakak ngatain gimana ya, ini coba contoh. Nah, kalau misalkan kayak gitu ada nggak yang guru pilih kasih gitu? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada sih, cuman biasanya yang juara 1 suka diandelin buat lomba. Ya itu mah pasti. Soalnya kalau misalkan milih yang blow on itu ya suara. Ya, astagfirullah. Nggak ada. Nggak ada juga.
dukungan dari guru udah pasti ya buat anak murid mah ya. Kayak rajin belajar dong gitu, giat belajar. Terus kemudian kalau dari keluarga, di sini keluarganya masih lengkap atau masih lengkap semua, alhamdulillah. Terus kalau dukungan dari keluarga kira-kira ada atau enggak? Enggak. Ada, itu gimana contohnya? Suruh belajar. Belajar ya. Atau kalau punya hobi mau diteruskan atau enggak? Hobinya gitu sama orang tua, hobinya. Hobinya tadi apa? Gambar, main bola. Bola. Kalau hobi main bola, misalkan orang tua kayak ayo dong gitu, bukan hobi ini main bola, mau disalurin atau enggak gitu, karena enggak kayak gitu. Enggak sih. Enggak. Apakah pernah masuk SSB atau enggak gitu? Belum lah, masih SD belum. Terus Reja Enggak sih. enggak juga. Tapi hobinya apa? Hobinya beda sih. Bisa silat. Keren. Olahraga ya. Pernah ikut lomba nggak? Pernah diandelin. Ya, Apa aja tuh? Pernah gak ngebanggain sekolah? Juara berapa tuh? Kalau di kecamatan biasanya juara 1, tapi kalau di kabupaten kalah terus. Nah, terus berarti dia Gak apa-apa ya, Ah, nama dalam berapa persen di kabupaten kalah terus. Gak pernah. Tapi hobinya apa? Bulu tangkis. Dikembangin terus bisa. Terus kamu? Udah sih. Kali kamu. Aku mau nanya dong, kalian di sekolahnya di kelasnya gitu ya, seru gak sih belajar? Seru gak sih belajarnya gitu? Sekolah itu seru gak sih? Ini mau diantar. Apa pernah sih ngerasa lalu gitu, coba apa seru terus? Seru, tapi pernah ngerasa nggak? Pasti sih. Pasti, apalagi kan soal pelajaran ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, itu pasti, duh susah banget, males banget pelajaran ini. Nah gitu. Nah, kalau misalkan yang juara satu mah kan kayak menguasai semua materi gitu. Kayak aja juara satu ya, mungkin gampang materi mah. Tapi kalau misalkan yang lain itu ya harus belajar juga bareng-bareng. Gitu. Sama. Belajarnya sih seru, cuman temen aja yang bisa gak bisa kompromi. Kalau di kelasnya tuh suka ribut, Ribut gimana maksudnya? berisik. Jadi gak konsentrasi gitu belajarnya. Iya, guru lagi kami malah pada ngobrol. Seru sama. Singkat padat jelas ya ini jawabannya, padahal kita lagi happy cuma mungkin kayak grogi kali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Di sini kan banyak nih ya perkembangan emosi yang dilalui. Kayak mulai dari sedih atau dari pertemanannya itu. Pernah nggak misalnya kayak berantem sama temen gitu? Pernah nggak? Pernah, sering. Nah, di sini kan kalian itu harus sudah mulai bisa mengontrol emosi ya. Kalau misalkan berantem sama teman itu gimana cara menanggapi emosi kalian itu? Harus bagaimana? Harus gimana sih? Minta maaf. Siapa dulu yang salah nih? Misalnya nih ya, Bintang berantem sama Reja masalah pinjam pulpen gak dibalikin gitu. Terus cara menanggapi emosi Reja tuh gimana caranya? Kalau berantem sama temen sih pernah. Teman yang salah tapi Reja yang minta maaf. Gak boleh dong gitu. Mau cepat selesai Bagus. Itu problemnya apa? Konfliknya apa? konfliknya. Biasanya sih pada ejek-ejek nama orang tua. Wah, Emosi ya, jadinya emosi. problemnya apa? Enggak. Nggak pernah. Pernah, tapi didiemin aja. Problemnya apa? Permasalahannya. Ya ngomongin fisik. Lagi. Kebanyakan ya, lagi banget. Ngomongin Generasi Z.
Oke, terus kalau misalkan perkembangan emosi itu udah selesai ya pertanyaan tadi. Terus sekarang kakak mau nanya tentang bagaimana sih proses belajarnya di sekolah. Apakah mengembangkan cara menulis, cara membaca gitu, atau ada tadi kayak penyaluran hobi seperti melukis gitu, terus merupa kayak membuat kerajinan tanah liat atau segala seni bela diri tadi, ada atau enggak? Kayak eskul, kan tadi eskulnya banyak tuh. Kan di situ Reja tadi hobinya sekaligus pencak silat. Pernah nggak disalurkan ke kayak apa ya? Apa sih bahasanya kalau itu teh? Bukan. Lomba-lomba gitu. Calistung. Nah, pernah nggak calistung? Calistung pernah kelas 1 Kelas 1 tentang apa? tentang baca tulisan itu Juara nggak tuh? juara. Juara. Keren berarti ya Reja ya. Patut dicontoh nih, pinter ya. Keren, keren. Oke, kita ngobrol santai-santai ya. Ini mah santai banget, jangan tegang asli. Karena kita kan di sini cuma buat happy gitu, terus sama bertanya sedikit tentang gimana di sekolah SD, karena kita kan juga pernah SD tapi lupa lah. Nah, sekarang kita ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang juga. Di sini ada yang berkelas 6 kan tadi. Ada berapa orang? 2 orang yang udah mau kelas 6. Terus apa pernah nggak sih ngerasain cepat mau ke kelas 6 udah mau SMP tuh gimana tuh rasanya? Apakah masih pengen di SD? Pasti ada yang ngerasain nggak mau nih, SMP pasti temennya beda-beda lagi. Padahal mau ke SMP itu kan lebih enak tuh, banyak lagi temennya, bukan cuma itu aja kan SMP itu campur-campur. Nah, terus pernah nggak kalian tuh ngerasain gimana ya? Pernah ngerasain nggak mau lanjut sekolah atau udah stop gitu? Temen-temennya atau lebih nyaman di SD. Lebih nyaman di SD, jadi nggak mau lanjut sekolah lagi lah. Gitu. Pernah nggak ngerasa? Pernah nggak kepikiran ada kayak gitu? Karena mungkin kan di SD udah nyaman gitu ya, udah dari kelas Udah 1 nyaman. sampai kelas 6 udah kenal baik ciri khas teman-temannya nih. Pernah mikir nggak sih kayak, ih aku takut nih berteman sama teman baru gitu, atau ih aku nggak mau kenalan sama teman baru karena udah lebih nyaman sama teman SD gitu. Pernah atau berpikiran kayak gitu kak? Sih berpikiran kayak sebenarnya berpikiran kayak gitu sih pernah. Rencana mau lanjutin sekolah mah cuman di SMP tuh kayak marak ada bully, kayak ada tawuran gitu. Iya. Ini agak males gitu. Oke. Karena ada bullying dan tawur-tawuran gitu ya. Kalau misalkan tergantung pergaulan sih, kalau misalkan kalian milih-milih temannya sama siapa dulu nih. Kalau ya salah pergaulan bakalan mengikut ke arah yang negatif gitu. Cara bertemannya juga, misalnya baru berteman nih dengan teman baru pas melanjut SMP, cari tahu dulu dia bagaimana orangnya, karakternya seperti apa, apakah membawa dampak buruk untuk kehidupan Reja atau enggak gitu. Itu cara menangani supaya tidak salah pilih pergaulan. Kayak tadi kan Reja takut terbawa-bawa gitu kan ya, kayak tawuran gitu. Itu caranya kayak gitu. Pilih dulu karakter teman yang menurut Reja baik gitu. Jadi nggak terbawa-bawa, jadi nggak perlu takut untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya gitu. Terus juga untuk guru-guru, nah pengaruh guru-guru itu kan di lingkungan SD kan sangat berpengaruh ya untuk mengembangkan ilmu, pemikiran dan juga cara beretika gitu. Nah kalau misalkan kakak nih nanya,
di SD itu sudah belum diajarkan cara beretika yang baik. Cara misalnya ketemu guru nih, ketemu guru itu harus menyapa yang baik ya, sopan ya, gitu. Udah pernah diajarkan kayak gitu belum? Ada yang bisa jawab? Dari kita. Nah, Nah, contohnya kayak gimana tuh? kalau ada misalnya ada tamu, jangan salimnya ke bapak doang, harus salim ke tamunya. Oh iya, terus Pernah sih, pernah diajar sama guru. Contohnya tuh kayak kalau guru lewat harusnya tuh salam. juga. Ajarnya gimana? Tadi kan kata Reza kalau misalkan guru lewat harus salaman gitu. Tadi kan kalau ada tamu salimnya jangan ke guru aja, ke tamu juga. Terus Kalau ada yang lebih tua harus dikasih kalau ya. Berarti udah ini ya. Berarti di SD tadi apa nama SD-nya? SD Kuta Karya 2. Berarti sudah diajarkan macam-macam kayak ada motorik pada anak seperti menulis gitu. Terus membaca, juga ada calistung tadi, ada menyalurkan bakat kayak seni bela diri kayak Reja tadi. Nah, di situ adalah cara tadi apa? Perkembangan motorik pada anak ya. Itu udah termasuk pada perkembangan motorik pada anak. Jadi di SD kategori 2 ini tadi sudah apa ya? Apa sih? Sudah diajarkan bagaimana kesopanan, etika, berarti SD-nya bagus, keren. Kemudian ada yang mau nanya lagi mungkin dari kakak-kakak? Nah, kalau di dalam kelas kan suka ada tugas tuh. Nah, tugas tuh di per kelompok. Nah, kita kan misalnya ada 5 orang tuh. Iya. Nah, nanti ada yang nggak ngerjain tuh, sikap kalian gimana? Sikapnya kebanyakan kan tadi kurang akur ya sama Iya. teman. Kalau misalkan satu kelompok tuh gimana tuh sikapnya? Kelompok Apakah tuh yang ngerjain cuma kamu doang misalkan. Terus gimana tuh pendapat kamu sama teman kamu tuh kayak gitu? Karena teman kamu tuh nggak ngebantuin kamu Jadi kamu sendiri, gitu, jadi ngerjainnya bukan gitu. kelompok. Bukan kelompok. Itu tanggapan kamu gimana? Kesel atau gimana? Kesel sih. Soalnya capek dan sendiri. Kesel juga. Udah enak sih. dari teh Itu dia ini yang yang dapat penting aku nilai. dapat nilai udah selesai gitu. Tapi ditulis lah misalnya kayak bilang nih ke guru sini nggak ngerjain nih aku doang yang ngerjain gitu. Paling kalau dikasih tahu ke guru malah gak ditemenin. Terus kalau bintang gimana sikapnya? Sama kayak Reja. Berarti di sini lebih suka tugasnya tuh yang dikasihnya sendiri-sendiri atau per kelompok? Sendiri. Sendiri-sendiri. Si biasanya mas sendiri. Banyaknya mas sendiri ya kalau dari itu banyak itu. Sendiri-sendiri. Singkat padat jelas sekali ini. Ini kakak-kakaknya juga jadi bingung mau bertanya apa gitu kan. Nah, kemudian agama di sini agamanya apa? Di SD kata apa tadi? Kuta Karya. Di SD Kuta Karya. Kira-kira kata Karya. Kuta Karya itu beragam apa mayoritasnya kayak ada yang Islam, Kristen, Buddha gitu atau satu golongan aja? Golongan. Berarti ini empat-empatnya Islam. Berarti tidak menerima yang bukan Islam gitu. Random berarti ya. Nah, dari proses belajarnya kalau misalkan guru menjelaskan gitu, kalian senang apa bagaimana? Biasa aja. Malah ngantuk ya kalau menjelaskan. Tidur ya.
Kalau di luar kelas tuh kan istirahat nih. Selain jajan, suka apa aja gitu? Biasanya pada main bola. Oh, main bola. Bola. Apakah selain main bola tuh kayak ngelatih ekstrakurikuler tersebut kayak silat, latihan silat? Voli kayak gitu. Suka ada? Gitu sih. Biasanya terserah muridnya. Enggak, biasanya terserah muridnya mau main voli, mau main bola. Berarti nggak tergantung itu, soalnya hari ini nih habis ngapain gitu, enggak Enggak. bebas. Tapi kalau di setahu kakak ya, kalau di SD lain kan kalau istirahat tuh harusnya istirahat jajan aja, nggak boleh main phone, nggak boleh ini. Berarti kalau di SD kan beda, beda. Dianjurkan atau Enggak, boleh. boleh? Boleh aja. Kalian sekolah di Kuta Karya 2 tuh gimana? Bahagia, sedih atau gimana gitu? Wah, senang atau enggak? Kenapa? Yang penting sekolah udah alhamdulillah ya, udah bisa mencari ilmu gitu di sekolah mana aja, yang penting bisa ini sih sama aja, yang penting mah ilmunya yang berguna atau enggak gitu. Kalian sekarang umur berapa? Nanti 13. yang kakak tadi 11. 11 13. tuh 13. Udah ada yang pegang HP gitu? Semuanya udah Ini pegang. pasti kalau SD berpengaruh banget nih kalau gadget Iya. ya, gadget maksudnya. Gadget. Ini kalau misalkan belajar nih di rumah dikasih PR itu mikir sendiri apa gimana, apa ngeliat HP apa gimana, Sama aktual gitu. keluarga. Gitu. Kalau tahu jawabannya mikir sendiri, kalau nggak tahu cari dulu. Sekarang banyaknya Google ya, anak SD juga ya. Emang rata-rata gitu sih. Kalau misalnya ada PR nih di rumah, suka dikerjain di sekolah nggak? Enggak. Jadi nggak telat gitu ya. Yang namanya PR itu harus kerjain di rumah, jangan di sekolah. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ini SD-nya sudah memfasilitasi dari eskul, dari ada ini enggak, apa sih, ada les enggak? Les enggak ada. Les misalnya matematika gitu di sekolahnya enggak ada. Kelas tambahan lah. Iya, kelas tambahan kalau misalkan tadi bahasa. Kelas 6 biasanya itu ada ke kelas 6 Ya biasanya. buat ujian akhir Buat gitu. ujian nasional atau ujian akhir. Udah ujian belum? Mau. Tidak mau ujian. Kira-kira apa tuh yang dipelajari aja? Yang apa ya? Dipersiapkan. Untuk dipersiapkan, ya. Dipersiapkan dalam ujian. Disuruh belajar doang. Belajarnya dari apa? Belajar apa gitu ya? Pelajaran yang bakalan di itu yang di hari ini. Berarti udah dikasih tahu kisi-kisinya. Ya, udah belajar belum? Ujiannya kapan sih, kalau berapa? Nanti hari Senin. Senin besok. Kirain udah siap. Udah ya. Udah. Kalau kelas 6 kayaknya udah ya ujian nasionalnya. Berarti tinggal ujian Yang kelas semester, lima. ya ujian semester. Kalau kelas 5 udah belum? Kelas 5 ujiannya? Belum ya? Sama apa? Senin ya? Senin. Tanggal berapa Pak? Senin. Tanggal 3. Apa sih yang dipersiapkan kalau misalnya mau ujian? Belajar, terus Apa lagi? Belajarnya itu apakah cuma mata pelajaran yang kamu sukai doang atau enggak? Semua. Semua. kira-kira ada nggak sih kayak strateginya gitu? Misalnya Senin belajarnya apa tuh ulangannya? Belum dikasih Oh, tahu. belum Kasih tahu jadwalnya Berarti ya. kelas berapa? Sabtu, udah Senin, masa belum ini sih? Belum di Oh, gitu ya. Sekarang langsung WA ya. Di grup kelas gitu ya. Nah, ngomongin tadi kan untuk apa ujian sekolah, ada nggak sih kalian tuh suka sama pelajaran itu aja gitu, kayak dominannya tuh ke pelajaran itu gitu,
kenapa sih kalian tuh sukanya ke pelajaran itu doang? Ada alasannya dong pasti kan. Coba mau tanya satu-satu, kenapa kalian bisa suka sama pelajaran itu doang? Kayak misalkan matematik nih, sukanya kan itu atau apa? Atau kayak PJOK kan tuh kan olahraga biasanya kan kayak Reza tadi kan suka silat, berarti dia dominannya ke olahraga tuh dominannya. Untuk ada nggak di sini yang suka sama pelajaran bahasa Inggris? Ada nggak Kan yang- biasanya tuh kan bahasa Inggris tuh kan sekarang udah lumrah ya. Jarang juga kan Udah jarang sekarang, apalagi kan katanya sekarang tuh kan dari kelas 1 juga udah ada bahasa Inggris kelas 1. Otomatis kalian bisa nggak sih bahasa Inggris tuh? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Tapi di sekolah ada nggak itu? Di sekolah diajarin dong bahasa Inggris pasti. Dari kelas berapa tuh ada bahasa Inggris? Dari kelas 4. Oh masih. Kalau sekarang kan kelas 2, kelas 1 juga. Kelas 1 udah ada. Sekarang mah. Coba kakak pengen lihat boleh nggak? Tadi kan Reja punya bakat seni bela diri ya. Kakak pengen lihat bisa nggak? Praktekin satu gerakan aja. Di depan. Cuma Di depan. apa? Iya. Paktil lah, paktil. Ya. Coba Reja. Praktekin Silat, gerakannya silat. silat. Satu gerakan aja, jurusnya apa? Yang Reja bisa. Ya Sebisa Reza aja. Iya, bisa aja. kayak botong dong. Apa aja tuh? Apa aja yang udah dipelajari aja? Yang udah dilatih? Banyak. Coba salah Gerakan satunya. aja, salah satunya aja deh. Salah satunya. Salah satunya gerakan apa? Gerakan apa? Passing sih. Passing. Yang dasar aja, coba yang dasar aja, gerakan dasarnya buat silat. Ada satu. Dengan Boleh gerakan dasar. contohin nih depan, tepuk tangan dulu buat Reza. Diri kalau kalian juga diri. Iya, coba gerakan dasarnya aja nggak apa-apa. Gimana sih gerakan dasar silat? Kalau gerakan dasar awal-awal tuh gini. Oh, iya. Ikutin. Boleh. Dapat silat. Ya, coba ya. Oh yang ini juga sama silat, oh enggak. Iya, Coba gimana? Teragain gimana? Gitu. Aduh. Mantap, woi. Baik, kasih tepuk tangan. Keren itu. Udah bener itu. Ya, keren Kan, sih. Kayak gini. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kan untuk silat itu kan pasti celananya Harusnya ketat. Iya, Yang enggak, yang enggak. Dominan kayak ke training gitu. Ini kan celana bahan jadi wajar aja. Jadi nggak apa-apa ya udah. Gini aja, Ja. Emang kamu bisa kayak gitu-gitu? Nah, oke, bagus ya Reja, bagus sudah bisa pencak silat di umur berapa tadi? Di umur 13 tahun. Yang lain belum tentu bisa gitu. Kamu harus patut membanggakan diri sendiri pada usia SD ini. Nah, tadi kita udah menanyakan Dengar-dengar katanya Reja itu juara 1 Hah? katanya. Juara satu, Dari juara kelas satu dari satu. kelas 1. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, kelas 5 sekarang. Keren dong. Keren. Gimana sih itu caranya? Cara juara Coba. 1 dari kelas 1 sampai kelas 5. Pintar banget Motivasi tadi ya. dong buat Iya, motivasi teman-temannya. buat teman-temannya. Caranya bisa juara 1 terus tuh kayak gimana? Buat kakak-kakaknya juga. Iya. Gimana? Usahain sih banyak belajar. Banyak Ih, tepuk tangan dong. Tapi Reza di rumah sering belajar atau enggak? Sebenarnya sih kalau di rumah gak pernah belajar. Tapi bisa gitu ya juara 1. Ya Itu gimana? Apa dari gurunya cara menjelaskannya yang bikin Reza jadi paham gitu? Apa dari Rezanya juga sebelum dijelaskan udah paham? sebenarnya sih pas guru ngejelasin agak kurang paham. Cuman kalau diteliti lebih lanjut ya lumayan paham. Keren. Tepuk tangan. Keren ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 juara 1. Kalau itu
ada peringkatnya nggak juaranya gitu? Di ekskul apa? Pernah ikut lomba tuh, SIPA. Lomba apa? Nyanyi. Nyanyi. Juara berapa? Ini apa? Waktu pas kemarin yang tiba-tiba Tiba-tiba apa? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba apa? tiba-tiba Oh. Gimana lagi gimana sih? Nyanyi. Ayo coba. Rapnya itunya aja rapnya. Rapnya boleh coba di depan silakan. Di depan. Gak apa-apa duduk juga, gak apa-apa. Apa lagi dulu ya? tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan menghempaskan semua seladiku aku terbang ke atas bulan memenuhi bintang bahagia rasa hatiku. Kalau bakat nyanyi ini berarti disalurkan ke SD juga apa gimana tuh? Ke SD. Jadi Dari kelas sering disuruh ikut lomba ya. Berarti ada ya, ada masih Pak ikutan nyanyi yuk gitu, lomba Iya. juga. Nanti pialanya dikasih ke Gak dapet. dari kelas berapa berarti? Masih Dari kelas 4 mulai Berarti hobinya mulai ya. lagi dari kecil. Sekolah nanti ada tapi pernah juara. Oh, gak pernah. Itu mah kayak hobi tersendiri gitu ya. Tapi ada ekskulnya. Ada sekolah. Tapi belum dapet ini gitu ya. Perlombaan kayak gitu ya. Ayo ikut semangat biar nanti jadi atlet bulu tangkis. Kalau bintang sih bintang. Nah, Pernah nggak? Tuh kan ini ya, ini sama main bola. Nah, ini pemain bola nih. Sama main Tanya bola. dong, tanya. Pernah nggak? Kan kemarin tuh ada acara kalau nggak salah SD itu ada acara O2SN ya. Nah O2SN, walaupun di O2SN itu kan ke kabupaten kan nggak ada. Nah untuk di kecamatannya tuh juara nggak yang kemarin? Oh nggak pernah ikut. Kenapa tak? Nggak pernah ikut. Kenapa tak pernah ikut? Apakah ada seleksinya gitu atau Dipilih-pilih gitu. apa dipilih doang? Oh, berarti apa? Oh biasanya kamu gambar. Kalau gambar udah pernah ikutan lomba? Pernah. Juara berapa? Udah juara. Tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Kecamatan berapa? Bagus, Itu bagus. pengalaman ya. Nah itu juga tadi yang buat nyanyi. Keren-keren nih Latih lagi anak-anaknya. lah. Berarti harus mulai dilatih lagi ya Bintang dari kalau misalkan hobinya sepak bola bisa dilatih lagi, bisa di apa ya? Kayak latih tiap hari gitu. Bisa. Tinggal dipoles-poles dikit lagi. Dipoles-poles. Apa itu poles-poles? Hebat ya. Kalau Coba mau tanya nih untuk kakak-kakaknya. Coba tanya, coba. ada yang mau nanya Boleh sama boleh nanya kok. kakak mana gitu. Mau nanya terserah. Ya nggak apa-apa nanya aja. Ada nggak? Ayo. Dari Kak Putri nih, misalnya ya Kak Putri hobinya apa sih Kak? Kak Putri hobinya apa nih? Hobinya apa ya? Hobinya. Kembaran. Banyak sih. Mahasiswa hobinya macam-macam guys. Banyak sih hobinya ya. Tergantung mood. Tergantung mood. Oh bisa sih hobinya tergantung. Apa? Ada Tanya apa tidak? Oh nanya nggak ada. Ada yang mau nanya? Tanya apa sih? Kalau kuliah susah nggak? Iya ya. Hobi mahasiswa ya. Gimana ya Nek? Sekarang Gimana kamu ya? tulis aja dia yang jawab. Ayo. Sudah tidak bisa berword-word. Kuliah Sebenarnya sulit tuh nggak? kuliah tuh sebenarnya nggak sulit-sulit banget.
yang bikin sulitnya tuh kayak Dari tugas-tugas. dari tugas-tugas sih, tugas juga nggak terlalu yang bikin Mungkin sulit tuh kayak kita cari dosennya yang sulit. Ya kita ngejar-ngejar dosennya yang sulit. Apalagi kalau misalkan ada tugas yang harus ditandatangani oleh dosen, sedangkan dosennya tuh nggak ada di kampus, itu yang paling sulit. Sulitnya di situ doang paling kuliah. Dan kenapa kamu Rizky bilang nggak sulit juga karena ini masih awal ya, belum tahu kedepannya kayak gimana mata kuliahnya Masih apa tahap, aja, masih di tengah-tengah. masih tahap awal lah, belum ke atas lagi dulu. Jadi bisa dibilang masih gampang lah. Kalau dari kakak ya, kalau dari kakak sih susah dan gampang. Karena kalau misalkan kita jalanin dengan ikhlas gitu, emang tujuan kita mau kuliah ya misalnya. Jadi kita ngejalaninnya juga happy. Jadi kayak ngejalanin tugas dari dosen. Kalau misalkan dosennya menjelaskan dengan baik gitu ya, jadi di kakaknya juga mudah mengerjakannya. Kalau misalkan ada nih dosen yang ujuk-ujuk kayak ngasih tugas gitu, di situ juga pasti ada kesulitan tertentu. Jadi tugas mah sama aja kayak di SD maupun SMP, SMA, cuman yang bedanya yaitu dari dosen kayak gitu. Kalau menurut kakak sih namanya belajar ya, pasti ada sulitnya, ada gampangnya gitu. Tapi gimana kitanya jalaninnya sih? Kalau emang kitanya gitu pasti Dipermudah lah. iya dipermudah. Apa juga gampang. Kita juga di sini berempat masih belajar. Iya masih Di sini belajar. juga masih tahap tugas. Iya, tahap tugas ini. Kalau dari kakak seru sih karena banyak temen kayak gitu. Jadi kita tuh yang dari SD, SMP, SMA tuh kan kita temen tuh beda-beda gitu ya. Seru, terus kadang gimana ya, sama tugas gitu, tugasnya yang bikin rumit gitu. Kadang tugasnya bikin gampang, yang bikin gampang, yang bikin rumit gitu. Dosennya juga gitu. Kadang dosennya ada yang killer, ada yang enggak gitu, ada yang baik. Tahu nggak kita? Tahu nggak killer? Killer tuh kayak tegas, garang, tegas gitu. Ada nggak di SD yang kayak gitu? Apa kayak dosen senior banget. Banyak ya. Apa sih kalau dari kakak? Iya seru kok. Kuliah, kalau misalkan dari pandangan kakak itu kuliah sama SD itu sama ya, dari tugas, dikasih tugas, kita disuruh belajar, itu sama-sama ya, sama-sama belajar juga. Cuman bedanya ya tahap belajarnya gitu. Dari SD kan mulai dari kayak pelajaran matematika 1+1 gitu. Kalau kuliah itu kita disuruh belajar lagi dan apa ya, pokoknya tahap belajarnya itu beda dari segi apa ya, kalau dari bahasa tuh segi apa sih, pembelajaran ya. Nanti kalian ada yang di sini ada yang mau kuliah nggak, lanjut kuliah? Ada nggak? Apa mau langsung kerja lulus SMA? Langsung kerja? Nggak pengen kuliah dulu? Seru loh kuliah, apalagi di Universitas Buana Perjuangan. Kuliah itu nggak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh, yang penting mah sama aja sih kuliah gitu ya, belajar-belajar juga. Di sini di SD ada yang pernah ada yang udah ini belum pubertasi? Pernah udah. Dari kita Belum. belum. Udah. Udah. Coba gimana sih tahap awal itu kalau kamu tuh tahu kalau kamu udah puber? Biasanya sih mimpi Mimpi basah udah. Pada usia berapa tuh? pas ini Pas usia 12. 12. Kamu udah belum? Belum. Udah. Pada usia berapa? 10. 10. Sekarang? Sekarang usia Berarti kelas berapa? Kelas 4. Ya nggak apa-apa ya, normal. Kalau ciri-ciri pubertas kayak gimana? Ini Pubertas buat siapa dulu nih? bagi yang
udah berkas ya ini mah. Kamu kira-kira nih, tadi kan berkasnya pada umur berapa? Umur 12. Nah, sebelum itu ada masih perubahannya menurut kamu? Apa yang berubah? Jakun. Sebelumnya belum ada, sekarang ada gitu. Dari suara udah berubah atau belum? Udah. Itu kayak nggak pasti gitu ya. Kalau suara kayak nggak pasti. Sangat tidak pasti. Kalau kamu Perubahan sih perubahan suara ya. suara. Terus dari fisik misalkan Iya dari fisik. jangan Udah, itu. Yang belum nggak apa-apa ya, perkembangan orang kan beda-beda karena mungkin hormonnya belum gitu. Kalau dari Reja dan Sipa mungkin yang nggak apa-apa itu normal. Kalau yang belum jangan sedih, belum mungkin nanti bakal ngerasain. gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat kalian. Kalau di SD itu kan tadi udah ada ya kayak perkembangan motorik, perkembangan fisiknya, terus dari bahasa, dari emosi, terus juga sosial nih, perkembangan sosial. Kalian itu bersosialisasi gampang atau enggak sama guru ataupun sama di lingkungan sekolah lah gitu? Teman-teman. sama teman-temannya susah atau enggak? Susah. Jadi gampang. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Gampangnya itu kenapa? Dari gurunya, dari temannya. Coba Kak jawab sampai. Misalnya kayak dari kelas 1 udah bisa bersosialisasi karena gurunya juga baik gitu, jadi kamunya juga happy, jadi kamunya juga nggak malu-malu, nggak gugup gitu. Kalau misalkan dari kelas 1 sampai kelas 5 gimana? Ada yang bisa nggak jawab? Reja mungkin? Bersosialisasinya mah gampang. Gampang. Yang Cuma susah yang susah orang-orangnya Iya. gitu. Orang-orangnya susah Galak. diajak berkomunikasi. Tapi Frekuensinya kalau gitu. tapi kalau dari guru gampang atau susah? gampang sih. Gampang. Enggak. Berarti pada gampang semua gitu. Oke. Satu lagi deh pertanyaan. Nah, untuk perkembangan anak di usia SD ya, kalau misalkan dari SD itu ke SMP itu kan lumayan cara belajarnya lumayan lama ya. Berapa sih kira-kira? 6 tahun ya? 6 tahun dari SD ke SMP. Udah lumayan ini nih. Kalau misalkan kalian perkembangannya menurut kalian udah apa ya? Udah bisa membimbing kalian ke jalan SMP atau belum tuh SD-nya? Perkembangan SD-nya. Kayak gitu, sudah ada siap. Udah siap sih. Sudah siap. Enggak, maksud kakak kayak misalnya di SD kalian sudah bisa mendukung belum? Dari ilmunya, dari cara belajarnya, udah baik atau belum gitu? Secara perkembangannya. Gampang atau enggak gitu belajar Iya. di situnya. Gampang. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Gampang. Kalau suka, kalau siapa tadi namanya? Apa? Arianti. Sama gampang. Tapi nggak ada kesulitan kan selama belajar? Nggak ada. Gampang sih. Gampang. Oke. Ngapain? Bintang. Gampang. Diem mulu kamu itu. Santai aja, bintang santai. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Ya sebenarnya kakak ini kan hanya ingin mengetahui gitu ya perkembangan anak di masa-masa kalian seperti apa. Enggak yang bertanya berlebihan kok enggak. Jadi ya santai aja, kayaknya tuh tegang banget dari tadi awal mulai sampai sekarang pertanyaan terakhir. Kenapa? Kenapa yang bikin tegang tuh kenapa? Coba alasannya kenapa? Pakai mic. Pakai. Iya berarti nanti kawannya jangan pakai mic. Pertama kali diwawancara sih. Oh, ya. Ini nanti next time mah enggak ya? Jangan lah, jangan. Bukan Nggak apa-apa. enggak. Kenapa? Pertama kali. Pertama kali juga.
kakak di situ. Berarti yang beda dari yang lain itu cuma bintang doang ya. Mungkin Bintang belum pernah pakai mic atau gimana. Pernah sih. Cuman Tapi nggak dilihatin sama kamera. oh Ini mah gara-garanya kakak-kakaknya nih. malu ya, malu. Tapi aku baru dengar karena grogi gara-gara pakai mic gitu. Aku baru dengar sumpah. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga baru belajar. Apalagi ini baru diwawancarai gitu. Oke, terima kasih kepada tadi Bintang, Reja, Arianti, Sipa udah bisa datang ke sini untuk diwawancarai. Walaupun di sini tuh kayak agak suasananya agak tegang gitu, tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Apa nih dari kakak-kakak? Terima kasih ya Bapak. Makasih banyak udah datang ke podcast kita walaupun ya seadanya gitu kan. Alhamdulillah, iya alhamdulillah udah menjawab, udah makasih juga. Terus buat motivasi kedepannya, ada nggak sih motivasi dari kalian untuk giat belajar gitu atau apa? Nggak ada motivasi. Jangan pakai mic, jangan pakai mic. Iya, jangan pakai mic. Enggak ada. Beda motivasinya. Motivasi buat belajar gitu. Motivasi buat kedepannya anak-anak gitu kan nanti ini ditampilkan di YouTube. Intinya motivasi buat kamu juga. Kalau motivasi buat pas belajar sih saya cari teman yang Sefrekuensi. Sama Biar ya, biar nyaman belajar. Ajarin dong. Kalau yang sih sama juga. Sama kayak siapa? Bintang atau Reza? Reza. sama. Oke, terima kasih banyak ya, tepuk tangan dulu dong. Udah selesai ya ini, tiba-tiba udah selesai aja, pasti baru 5 menit. Nah, jadi kesimpulan dari karakteristik perkembangan anak di usia sekolah itu ya, mereka itu kan memerlukan bimbingan dan pengarahan peserta didik atau dari guru gitu, dari keluarga. Jadi mereka itu masih tahap belajar, dari tadi kata Bintang, dari apa sih? Dari Reja kayak eskulnya dia juga kan masih dibimbing ke atas sampai jenjang berikutnya gitu. Terus dia juga kan peserta didik ini memerlukan stimulasi dan ilmu ilmu yang patut dicari tahu lagi gitu, dari guru, dari keluarga, dari lingkungan. Itu tuh harus dicari dari lingkungan yang baik. Nah, masa-masa SD itu juga kayak perlu apa ya, perlu dibimbing lagi karena masih harus mencari tahu mana yang baik dan mana yang benar, yang tidak baik, seperti itu. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau tambahan? Udah? Oke. Udah selesai nih podcast kita kali ini. Terima kasih untuk tadi narasumber kepada adik-adik yang sudah mau diwawancarai. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah menemani dan saling support untuk acara ini. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.